Assalamualaikum. Halo penikmat film, bagaimana kabar kalian sekarang? Semoga selalu sehat dan baik pastinya. Kali ini saya akan merangkum sebuah film bergenre horror thriller berjudul Wrong Turn, yang rilis pada tahun 2003 yang disutradarai oleh Rob Smith. Dan dibintangi oleh Desmond Harrington, Eliza Dushku, Emmanuel Cricui, dan Jeremy Sisto. Film ini akan berceritakan manusia yang memiliki kelainan genetik atau bisa disebut cacat secara fisik dan kanibalisme. Di scene-scene film juga banyak adegan yang pembunuhan yang sadis, jadi bagi kalian penggemar film-film otak psikopat sangatlah cocok untuk kalian tonton. Mari tanpa berlama-lama lagi kita langsung saja ke intronya. Rasa dan aromanya lebih DJ Prezi Next. Awal film bercerita tentang mahasiswa kaya bernama Stoker dan Hale Smith yang panjat tebing jauh di hutan terpencil di pedalaman. Saat Rich mencapai puncak, tiba-tiba saja dia terbunuh. Seseorang kemudian mulai menarik Hale ke tebing sehingga dia memotong tali itu dan jatuh ke tanah. Naas dia berjalan melewati sebongkah kawat berduri dan kemudian ditarik kembali ke hutan, menjerit seedan-edannya. Selang beberapa minggu di kejadian, mahasiswa kedokteran bernama Chris Flynn berkendara melintasi pegunungan hutan dalam perjalanan menuju sebuah pertemuan bisnis. Namun di perjalanan tumpahan bahan kimia di jalan di depan memaksa dia untuk menempuh rute yang berbeda. Setelah terganggu sejenak, ia bertabrakan dengan mobil lain yang berhenti di tengah jalan sejak bannya tertusuk oleh kawat berduri. Mobil itu milik sekelompok mahasiswa dalam perjalanan berkemah, Jesse, Carly, Scott, Evan, dan Francine. Sementara Evan dan Francine tetap mengawasi mobil, saat yang lain mencari bantuan. Keduanya sudah dipastikan ditemani orang ketiga yaitu Satan, untuk melakukan adegan-adegan similikiti. Setelah bersantai sejenak dari adegan similikiti, keduanya dibunuh oleh penyerang yang tidak dikenal saat mereka menyelidiki hutan tersebut. Sementara itu, yang lain menemukan kabin yang terisolasi, dan masuk ke dalam untuk menggunakan telepon. Setelah melihat-lihat sebentar, mereka ngeri melihat-lihat bagian tubuh manusia. Ada yang disup, dibikin angen lada, acar dan keanehan lainnya. Mereka dengan cepat berusaha melarikan diri tapi malah terpaksa bersembunyi di dalam saat mereka melihat keluarga tersebut kembali ke rumah. Mereka memasuki kabin, membawa mayat Francine. Keempat orang itu diam-diam menyaksikan dengan ngeri saat tubuhnya berantakan dan kemudian dimakan oleh kanibal itu. Beberapa jam kemudian setelah kanibal tertidur, mereka diam-diam berusaha melarikan diri. Namun, Sawtooth terbangun, mengingatkan kanibal lain, dan mulai mengejarnya melalui hutan. Kelompok tersebut naik ke tempat terbuka di mana mereka menemukan ratusan mobil milik korban keluarga sebelumnya. Ketika kanibal tiba, Chris mengalihkan perhatian mereka sehingga yang lain bisa mencari pertolongan, tapi dia ditembak di kaki oleh Sawtooth, dan membiarkan Scott mengalihkan perhatian mereka, dan dia lolos. Kemudian gadis-gadis itu membantu Chris masuk ke truk mereka dan dengan cepat menyusuri jalan terdekat untuk menjemput Scott. Saat mereka menemukan Scott, Scott berlari sabadok-dakna ke mobil, Sawtooth keburu membunuhnya dengan panah dan mengembalikan tubuhnya ke kabin mereka. Chris, Jesse dan Carly mencapai jalan buntu dan harus terus berjalan kaki. Mereka tersandung di sebuah menara pengawas tua dan menemukan sebuah radio di dalam, yang akan mereka gunakan untuk meminta pertolongan, tapi sialnya tidak mendapat tanggapan Tisa Saha.
Kemudian, mereka melihat kanibal yang dilengkapi obor lampu patromak mencari di kaki menara pengawas. Saat radio mulai menanggapi panggilan mereka, sudah jelas itu memperingatkan kanibal. Karena tidak dapat masuk, para kanibal membakar menara untuk mencoba dan membakar kelompok itu, namun mereka berhasil melarikan diri dengan ngajlot atau bisa disebut ngalayang nyiliwir keluar dari jendela ke pohon terdekat. Saat mereka bersembunyi, 3 jari menangkap Charlie dan tewas seketika. Chris dan Jesse berhasil memasang jebakan untuk melempar si 3 jari dari pohon dan melarikan diri. Setelah melarikan diri, Chris dan Jesse bersembunyi di gua dekat air terjun sampai keesokan paginya. Singkat cerita, begitu mereka menemukan jalan keluar dari hutan, orang-orang gunung menemukannya, mendorong Chris menuruni bukit dan membawa Jesse kembali ke kabin mereka. Chris selamat dari jatuhnya dan bertemu dengan seorang perwira polisi, tapi sebelum Chris bisa meyakinkan petugas polisi tentang apa yang terjadi, pria itu ditembak di bagian mata dengan anak panah. Chris mencoba pergi ke truk polisi, tapi tidak dapat menemukan kuncinya, jadi dia malah menumpang di kolong mobil di bawah truk saat mobil itu dibawa kembali ke kabin oleh Sawtooth. Saat Jesse akan dibunuh, Chris dengan sengaja menabrakkan mobil ke dalam kabin dan menabrak salah satu dari kanibal tersebut sampai meninggal. Chris melepaskan Jesse dan mereka melawan kanibal bersama-sama. Saat Chris akan kalah oleh kanibal, Jesse berhasil membunuh salah satunya dengan bandring. Mereka cepat keluar dan Chris berhasil membunuh kanibal dengan menembak ke arah tank bensin di dalam kabin dan meledak. Lalu Chris dan Jesse pergi dari hutan dengan truk pickup kanibal. Alhamdulillah selamat. Bagaimana filmnya? Yang pasti bikin rasa greget kita memuncak ya, apalagi di pertengahan film sampai akhir pasti ada aja yang bikin si kanibal buat menang. Untuk kalian yang sudah menonton, terima kasih, maaf jika banyak kekurangan saat mereview. Dan kalau kalian suka channel ini jangan lupa di like, komen dan subscribe agar saya selalu bisa memberikan hiburan di malam hari kalian. Hatur nuhun. Akhir video, wabillahi taufik walhidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.